Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan adalah persoalan penggabungan dua atau lebih fonem konsonan yang berada dalam satu kata. Gugus konsonan itu umumnya menempati posisi awal kata. Dalam bahasa Indonesia, ditemukan gugus konsonan homorgan seperti ST, STR, DR, SR, TR. Gugus konsonan ini dapat ditemukan pada kata-kata di bawah ini. Dalam bahasa Indonesia juga ditemukan gugus konsonan heterogen seperti BL, PL, SW, GL, KL, BR, PR, GR, KR, SP, SK, KS. Gugus konsonan tersebut dapat ditemukan pada kata-kata di bawah ini. Deret konsonan merupakan gabungan dua atau lebih fonem konsonan yang terletak dalam satu suku kata dalam kata dasar. Deret-deret konsonan ditemukan karena kata diamati secara utuh, yakni tanpa pemilahan suku. Dalam bahasa Indonesia ditemukan pula deret konsonan, baik yang homogen maupun heterogen, yaitu seperti di bawah ini. Asimilasi. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Klasifikasi. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan, terbagi atas. 1. Perubahan asimilasi regresif. Terjadi jika perubahan bunyi berupa bunyi yang berubah berada pada posisi lebih awal atau lebih kiri dari bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi asimilasi. Jadi, bunyi font yang lebih awal menyesuaikan bunyi yang mengikutinya. 2. Perubahan asimilasi progresif merupakan kebalikan dari regresif, yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang atau lebih kanan mengikuti bunyi yang berada di depannya atau di kirinya. Contoh dalam bahasa Indonesia, sejauh ini belum dapat kami temukan. Tetapi untuk memperjelas proses ini dapat diambil suatu contoh asing Latin kuno, yaitu Colnis, Latin, Collins, berarti dalam contoh di atas fonem N diasimilasikan dengan fonem L yang mendahulunya. Berdasarkan sifat asimilasi, dibedakan asimilasi atas. 1. Perubahan asimilasi total adalah perubahan bunyi menjadi identik atau sama dengan yang lain dengan mengambil semua fitur fonetiknya. Contoh, al-salam, as-salam menjadi asalam. 2. Perubahan parsial atau sebagian adalah perubahan bunyi asimilasi dengan mengakuisisi beberapa ciri bunyi yang diikuti tetapi tidak menjadi sepenuhnya identik. Contoh, in plus perfect menjadi imperfect menjadi imperfect. Berdasarkan perubahan fonemnya dibagi atas. 1. Asimilasi fonetis, yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Berarti asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, namun yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. 2. Asimilasi fonemis, terjadi penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Perubahan identitas fonem yang terjadi karena adanya pengaruh yang dominan suatu fonem dengan fonem lain yang letaknya berdekatan. Proses asimilasi. 1. Palatalisasi adalah munculnya bunyi palatal pada suatu kata. Contoh, cari menjadi mencari. Labialisasi adalah munculnya bunyi labial pada suatu kata. Contoh, dalam bahasa Indonesia, bunyi palatal fonem W pada kata dua menjadi dua. 3. Asimilasi bunyi adalah penyesuaian bunyi berdasarkan lingkungan. Contoh, dalam afiksasi atau
penjamakan dalam bahasa Inggris. Penggunaan is, z, dan s. Cookies menjadi cookies. 4. Asimilasi tempat artikulasi adalah penyamaan bunyi pada daerah artikulasi. Contoh, baca menjadi pembaca. 5. Asimilasi cara artikulasi adalah penyamaan bunyi akibat pengaruh cara artikulasinya. Contoh, dalam bahasa Inggris, illegal menjadi illegal. 6. Nasalisasi adalah munculnya bunyi nasal pada suatu kata. Contoh, menanam menjadi menanam. Disimilasi. Yang pertama yaitu adalah pengertian. Disimilasi adalah perubahan bentuk kata karena salah satu dari dua buah fonem yang sama diganti dengan fonem yang lain. Yang kedua yaitu adalah proses. Bila disimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lain, maka disimilasi terjadi bila dua bunyi yang sama karena berdekatan letaknya. Klasifikasi. Disimilasi sinkronis, contohnya yaitu belajar. Yang kedua yaitu adalah disimilasi diakronis, contohnya yaitu kata cipta yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu cipta. Fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang mengakibatkan perubahan arti. Tekanan udara, durasi, titik nada, dan aksen distinktif atau bersifat fonemis merupakan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu adalah tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Yang kedua yaitu adalah jangka atau durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distinktif. Yang ketiga itu adalah nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendahnya arus ujaran ini terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang sedang sedih, ia berbicara dengan nada rendah atau sebaliknya. Yang keempat yaitu adalah aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada sehingga terdapat dua aksen yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Yang terakhir adalah tulisan fonetis. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskrip bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik. Apa perbedaan tulisan fonetis dengan tulisan biasa? Perhatikan contoh berikut. Pada tulisan pertama, tulisan terlihat jelas dan mudah dipahami oleh orang-orang awam. Dan sebaliknya jika tulisan kedua yaitu adalah tulisan fonem yang mana menggunakan tanda-tanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.